Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Bilik 29 TV dimanapun berada, Ngasor pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Tentu malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang amat sempurna, amat istimewa, karena terekam kejadian peristiwa malam Lailatul Qadar ini di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Qadar itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar merupakan sebaik-baiknya malam lebih daripada 1000 bulan. Artinya para ulama berpendapat bahwa sesungguhnya bila mana di waktu Ramadannya menemukan malam Lailatul Qadar, niscaya ibadahnya akan dilipat gandakan hingga melebihi daripada 1000 bulan. Subhanallah. Ini merupakan sebuah keberkahan dan kenikmatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas para alim ulama memiliki perbedaan pendapat terkait kapankah malam Lailatul Qadar itu terjadi. Sebatas dari pemahaman yang saya dapatkan dari berbagai macam literatur kitab, antara lain tendensi-tendensi para ulama yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun, antara lainnya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana di dalam kitab Fathul Bari dan Bulughul Maram. Ini yang saya baca sementara. Alangkah baiknya kita bacakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ayil ashrul akhiratu min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Di mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata riwayat dari Sayyidah Aisyah menyatakan, ketika telah masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan sarungnya. Artinya pada malam itu 10 akhir daripada bulan Ramadan, beliau tidak mempergauli istrinya di malam hari. Justru Rasulullah wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayqadha ahlahu, dan mengajak membangun para keluarganya untuk menghidupkan malam tersebut. Hadis ini merupakan hadis yang disepakati oleh para ulama, muttafaqun alaih, di mana hadis ini menjadikan sebuah dalil bahwa sesungguhnya 10 akhir daripada bulan Ramadan merupakan turunnya malam Lailatul Qadar. Kemudian di hadis yang lainnya meriwayatkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam-malam yang ganjil di dalam 10 akhir pada bulan Ramadan, yakni tanggal 21, tanggal 25, tanggal 27, 29. Itu merupakan malam turunnya Lailatul Qadar. Dan ini merupakan riwayat dari Ibnu Umar antara lainnya. Lalu bahkan ada hadis yang lainnya dari riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan menyatakan bahwa sesungguhnya malam Lailatul Qadar tersebut turun di malam 27-nya. Artinya apa? Malam Lailatul Qadar ini masih dalam misteri. Berbagai macam riwayat banyak, namun salah satu kitab di dalam kitab Fathul Bari dinyatakan bahwa ikhtilaful ulama terkait turunnya Al-Quran ini bisa disimpulkan ada 40 macam pendapat para ulama.
Tapi Al-Faqir sendiri mengacu daripada kitab Kifayatul Akhir menyatakan bahwa hampir semua para ulama bersepakat, waqad dhahaba jumhurul ulama menyatakan bahwa posisi yang paling aman, bahwa prediksi malam Lailatul Qadar itu turun adalah di akhir 10 akhir pada bulan Ramadan. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa lebih condong bahwa malam Lailatul Qadar tersebut turun di waktu yang ganjil-ganjil, dan lebih condong kepada tanggal 21 Ramadannya dan tanggal 23 Ramadannya. Begitupun berbagai macam kalangan ulama ada yang melakukan sebuah kodifikasi tersendiri, membuat sebuah kaidah bahwa bila mana Ramadan itu jatuh pada hari sekian, maka nanti Lailatul Qadar akan turun di malam yang lainnya, pada malam tanggal seperti ini. Nah, hal ini juga menjadi menarik sebagaimana saya temukan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 yang ada di depan saya ini. Kesimpulannya, kalau seandainya awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar tersebut akan turun insya Allah di tanggal 27 Ramadan. Hal ini dikutip dari kalamnya Imam Al-Ghazali, dan kemudian Imam Abu Hasan Asyadili menyatakan bahwa semenjak ia dewasa tak pernah henti-hentinya ketika bulan Ramadan itu datang, beliau selalu menemukan malam Lailatul Qadar karena menggunakan kaidah ini. Dan berbeda halnya dengan kitab I'anatul Talibin lagi, ini mungkin bisa menjadikan sebagai penguat bahwa sesungguhnya ulama-ulama juga mencoba memprediksikan akan adanya malam Lailatul Qadar itu terjadi. Kalau kita mengacu di dalam kitab Hasyiah Jamal dan kitab Al-Baijuri menyatakan bahwa sesungguhnya bila mana bulan Ramadan itu jatuh pada hari Jumat seperti halnya pada tahun ini, maka insya Allah malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 29 Ramadannya. Ada kesimpulan akhirnya para sahabat bilik 29 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar telah diberikan ciri-cirinya, akan tetapi janganlah sampai kita membeda-bedakan tentang beribadah keistimewaan ini ketika kita melaksanakan bulan Ramadan itu sendiri. Pada kenyataannya misteri ini masih terjadi hingga saat hari ini. Paling tidak dengan adanya ciri-ciri yang telah diungkapkan dan kaedah-kaedah yang sudah dijadikan patokan oleh para ulama ini, kita akan lebih mencermati dan lebih menekankan ibadah di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh para ulama-ulama ini. Untuk itu Al-Faqir mengajak juga kepada para sahabat bilik 29 TV dimanapun berada untuk membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bila ketika malam Lailatul Qadar itu turun. Sebagaimana doa ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian ketika kita pernah studi di kota Yaman, doanya dilengkapi dengan kata-kata Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.